Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Gimana nih teman-teman? Apa kabarnya? Masya Allah, partisipannya udah lumayan banyak ya, 48 orang. Dan pastinya teman-teman semua di sini udah nggak sabar nih menanti materi dari guru kita, dosen kita, Ustadz Asgar Muzaki, yaitu tentang gimana sih respon kita terhadap followers dan juga haters ya. Tapi pastinya ini tuh bukan tentang kita gitu loh teman-teman. Yang kalau misalnya kita ngomongin tentang haters dan followers gitu ya, teman-teman pasti punya sosial media kan. Kalau dipuji biasanya kita tuh seneng gitu kan, seneng banget nih. Tapi giliran dikritik, giliran dikasih komentar negatif, biasanya kita langsung tumbang gitu. Jadi jangan jadi orang yang kalau dipuji terbang, kemudian dikritik tumbang gitu. Dan ya, itu Itu semua peribahasa dari mana kalau boleh tahu? peribahasa dari mana aja Pak. Ya jadi pastinya kita berpanutan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena medan medan dakwahnya beliau luar biasa banget ya teman-teman. Tentang bukan cuma kritik-kritik pedas, tapi juga sikap-sikap yang tidak mengenakan gitu. Dan gimana sih caranya kita merespon itu semua? Karena kan respon itu ya yang akan dihisap sama Allah tentang bagaimana kita merespon sesuatu gitu. Kalau orang nge-hate kita itu kayak dia ya udah urusan dia sama Allah gitu. Tapi gimana respon kita terhadap yang nge-hate? Nah, itulah yang jadi urusan kita. Itu yang akan dihisap. Oke. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita dengarkan materinya, simak baik-baik teman-teman, boleh dicatat. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin available nih buat open cam, silahkan ya. Tapi jangan lupa untuk tutup aurat dan juga soundnya tetap dimatikan ya teman-teman. Oke, silahkan Bapak Muzaki, Bapak Asgar Muzaki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadail wal karamat. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Dari manapun afiliasinya gitu, lembaganya, dari manapun berada gitu ya, termasuk Adila nih. Adila mewakili apa sih Kak? Mahasiswa dari prodi apa? Saya dari Universitas Kehidupan, Pak. Insya Allah materi sharing, kita bahasanya sharing Bu ya. Sharing kita malam ini teman-teman tentang sikap Rasulullah terhadap followers dan haters. Ya, nah ini. Insya Allah Ibu Dila bakal mendampingi saya selama 1 jam ke depan untuk nge-slide screen beliau. Mengapa Ibu di slide selanjutnya? Teman-teman sejatinya ya, kalau kita pengen bilang orang-orang yang mengikuti Rasulullah, terus kita menggunakan kata followers, yang artinya pengikut, pendukung itu sebenarnya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tereduksi. Karena sebagaimana kita tahu, yang mengikuti Rasulullah di zaman itu disebut dengan apa Bu? Orang-orang yang ada di barisan Rasulullah, sholat di belakang beliau, perang sama beliau, namanya apa tuh? Sahabat. Sahabat. Ya, kalau kita pakai istilah follower, sejatinya kayak ada yang kurang gitu. Cuma karena kita sedang berusaha berbicara dengan zaman kita, ya zaman sekarang tuh kayak pengikut dibilangnya followers. Gak apa-apa teman-teman kita pakai istilah ini. Mangga Ibu slide selanjutnya. Kenapa sahabat itu nggak sama kayak followers? Karena kalau followers boleh jadi di etape, di fase kehidupan dia mungkin lagi mudanya, lagi masa matangnya, lagi masa tuanya, dia berpindah gitu Bu. Tadinya fans BTS nih, tahu-tahu squad salah Apa? gitu. Udah kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nggak tahu sih. Tadinya dia fans Barca misalnya, tiba-tiba jadi Juventus. Tapi sahabat Rasulullah SAW, ya, mereka adalah orang yang beriman sama Rasulullah, ya, bertemu dengan beliau, beriman dengan beliau, dan tetap dengan keadaan seperti itu, dengan keadaan beriman sampai dia ketemu ajalnya. Bertemu Rasulullah, mengimani beliau, dan meninggal dalam keadaan Islam. Inilah kenapa istilah followers sejatinya kurang tepat untuk menggantikan kata sahabat. Tapi lagi-lagi karena kita berusaha berbicara dengan bahasa zaman kita gunakan istilah followers. Baik, Mangga Ibu slide selanjutnya. Kenapa banyak banget hadis ya, kita dengar seorang penceramah, kita dengar ustazah-ustazah yang mengisi kajian, Ibu mengangkat tingginya derajat seorang sahabat Rasulullah. Karena
memang nggak sama gitu followernya Rasulullah hari ini sama followernya Rasulullah zaman dulu. Hari ini ibu kita ya berusaha, bukan berusaha, Kita remah-remah rengginang gitu kita ya. remah-remah rengginang. Itu. Intinya kita kecil banget ya dibandingkan daripada para sahabat Jadi ketika teman-teman memang zaman Rasulullah. nggak sama gitu perjuangan kita sama orang-orang yang dulu perang di belakang Rasulullah. Mereka merasakan yang namanya dikucilkan, diboikot, dihina. Mereka hijrah keluar dari kampung halaman mereka, ya, dan kemudian perang lagi. Tentunya nggak sama perjuangan kita hari ini yang sholat tinggal sholat, puasa tinggal puasa, pergi haji bisa pulang pergi berkali-kali gitu Bu ya. Naik pesawat lagi ya. Nah, naik pesawat dengan segala kenyamanan yang ada di situ kan. Makanya teman-teman Udah gitu masih dikomplain lagi. Makanannya nggak enak katanya gitu. Aduh. Gimana ini ya? ada sebuah gravitasi dari kata sahabat gitu Bu. Ya, kalau kita analogikan pohon, yang para sahabat itu akar primordialnya lah, akar yang menjadi pondasi itu semua. Mungkin para khalifah itu yang menjadi batangnya, yang melakukan ekspansi, yang meluaskan kejayaan Islam. Para ulama kita gitu kan, yang mempelajari fikih, yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sebagai daunnya, sebagai buahnya. Kita nih hanya kebagian untuk berteduh di bawah pohonnya gitu, di bawah rindang pohonnya. Nah inilah teman-teman bedanya kita sama sahabat. Bedanya kita sebagai follower Rasulullah hari ini dengan para sahabat yang followernya dulu bareng merintis dengan beliau. Makanya beda juga orang yang masuk Islam di Mekah sama orang yang masuk Islam setelah hijrah di Madinah. Lebih beda lagi sama orang yang masuk Islam setelah Islam udah menaklukkan Mekah lagi, udah Fatuh Mekah. Jadi Islamnya Abu Bakar ya sebagai seorang follower, Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab yang masuk masa-masa awal itu nggak sama Islamnya Muawiyah bin Abu Sufyan sama bapaknya Abu Sufyan bin Harb yang masuk Islam setelah agama ini menjadi mainstream gitu. Mereka cuma kayak bahasanya enaknya ikut-ikutan gitu kan. Wah, semua orang udah masuk Islam nih, kita Islam lah. Nggak sama. Kayak udah tahu, oh ya bener nih. Nah, Oh iya banyak nih. oh ini kayaknya bakal jaya agamanya. Iya ya. Jadi Oh udah, benar-benar atau yang udah kelihatan, oh udah jaya gitu ya. kita sekarang Iya. hari ini Islam udah menjadi mayoritas, Islam udah menjadi mainstream. Makanya orang nggak ada yang ragu buat masuk agama ini gitu. Nah, boleh kita lanjut ke slide selanjutnya, Bu. Nah, teman-teman kalau kita pengen tahu bagaimana sikap Rasulullah kepada para sahabat beliau, ya orang-orang yang mau ngerintis dari nol sama beliau, kita bisa lihat di surat At-Taubah ayat 128. Di sini barangkali ada siapa nih? Ada yang mau volunteer baca? Masya Allah luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, teman-teman, Allah menggambarkan bahwasanya Rasulullah terhadap sahabat-sahabatnya itu merasakan jinjing dan penderitaan yang pertama. Yang kedua, selalu menginginkan keselamatan buat mereka, termasuk kita pastinya Bu ya. Yang terakhir, Rasulullah sangat menyayangi para sahabat-sahabat beliau juga. Ini terangkum Ibu. Ayat ini merangkum bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap sahabat beliau, follower-follower beliau di saat itu. Nah, syukran Ali Maskur ya, luar biasa. Mumtaz, ahsan. Boleh kita lanjut ke slide berikutnya, Bu? Yang pertama tadi, dari bahwasanya Rasulullah itu merasakan penderitaan followernya setelah tegak daulah Madinah. Tadi kata Ibu Dila, negara Madinah udah berdiri, Islam udah kuat, udah menang gitu Bu, udah menang. Dan dengan segala kemegahan itu, dengan segala peraturan, ya koneksi yang beliau punya, beliau masih berusaha down to earth, tidur di alas yang kata Umar bin Khattab direkam dalam sebuah hadis, yang kalau Rasulullah tidur di situ ngejiplak Ibu. Apa yang itu? Kayak saking kasar ya gitu. Kita kan biasa tidur punggungnya. punggungnya. Kalau kita tidur di hambal masjid itu Bu, kita nempelin pipi kayak ngejiplak gitu. Dan Rasulullah hidup hari itu ya, beliau masih memilih cara itu. Makanya kalau misalnya ditanya apakah Rasulullah kaya teman-teman. Rasulullah kaya. Tapi kekayaan itu cukup ada di genggaman beliau gitu. Nggak ditaruh di atas kepala beliau. Nah, ini teman-teman yang kalau kata orang sufi disebutnya zauq, rasa. Walaupun kita mampu barangkali untuk apa hari ini yang paling oke Bu. Barang-barang yang sangat luxury, yang prestisius di mata orang. Limited edition. Kita hari ini bisa beli motor 25. Ya Bu. Dalam agama, selama itu uang kita halal kita dapat, maka sah-sah aja kita beli motor itu gitu Bu.
Hmm. Tapi dauk yang kata orang sufi ini rasa, dan Rasulullah menerapkan itu, adalah ketika kita bisa berpikir kira-kira kalau saya memboyong motor R25 ini dengan segala prestisius yang dimilikinya gitu ya, ada nggak tangga kita yang merasa sekedar bukan iri hati Bu ya, teriris gitu hatinya di tengah kesusahan dia beli barang yang luar biasa mewah. Kemudian kisah yang kedua tentang bagaimana Rasulullah berusaha menanggung juga yang merasakan juga penderitaan para sahabatnya. Ada sebuah sumur Bu, namanya Bir Maunah. Bir Maunah. Rasulullah pernah mengirimkan 40 sahabat terbaiknya dalam baca Al-Quran, disebut dengan Ahlul Qurra. Mereka ini hafal Al-Quran, paham Al-Quran, bisa menjelaskan Al-Quran gitu. Diminta sama sebuah kabilah buat dikirim ke situ nih, 40 orang ini. Rasulullah kan yang namanya pengen menyebarkan Islam ya, punya misi untuk mendakwahkan Islam kemanapun. Seneng banget. Akhirnya dikirimlah 4 orang tersebut. Tapi yang terjadi apa Ibu? Bahasanya hari itu dibegal teman-teman. Dibegal di tengah jalan, 40-nya terbunuh, 1 orang berhasil lari, itu pun sekarat Ibu. Maka setelah Rasulullah tahu kejadian ini, teman-teman tahu doa Qunut Nazilah nggak? Insya Allah tahu semua ya. Saya yakin di sini karena barangkali dominasi peserta mahasiswa juga pernah dengar yang namanya Qunut Nazilah. Yang nggak tahu boleh searching ya di YouTube. Ada ya. Jadi Qunut ini Rasulullah baca di setiap sholat, dan doanya tuh doa-doa yang meminta untuk merendahkan, menghinakan ya kaum kafir Quraisy dan orang-orang yang menzolimi sahabat tersebut. Ada satu kisah lagi sebenarnya, leher kambing. Cuma Ibu mau ceritain nggak? Gimana tuh Pak? Ya. Leher kambing. Lo kan saya yang ceritain. Yang kita tadi ada briefing. Nggak sesuai skrip. Ini saya skrip. Oke teman-teman, satu lagi Bismillah. Rasulullah SAW pernah dapat ini Bu, kambing utuh. Ya, sama Aisyah waktu itu. Ini bukan pas lagi kurban Pak, bukan? Bukan. Oh bukan. Dan teman-teman sebagai seorang Rasul ya, jangan pernah ngebayangin rumah Rasulullah 1 detik pun sepi. Pasti ada orang yang mampir sekedar untuk bertanya, sekedar untuk minta sesuatu. Kita tahu dengan kenyataan tadi, kambing-kambing itu banyak yang mintain Bu. Ya Rasulullah kasih pahanya yang paling beliau suka kan, Rasulullah kasih. Apalagi bagian kambingnya enak. Ibu mungkin lebih hafal ya, karena udah capek kan. Ibu doainnya kroffel kayaknya ini. Ya Allah. Kroffel. Akhirnya tersialah leher kambingnya Ibu. Karena bagian yang paling jarang dirikan ya, paling gak enak lah lehernya. Oh gak enak ya Pak? Saya nggak pernah nyobain. Saya baru tahu Pak. Allah alam bisawab ya. Bagian doyan leher kambing komen di bawah nanti. Oh nggak ada ya. Tapi luar biasa ya teman-teman, ketika Aisyah mengabarkan itu ke Rasulullah, wahai suamiku gitu, tidak ada yang tersisa buat kita kecuali lehernya. Rasulullah malah bilang, bukan Aisyah, yang tersisa buat kita justru yang udah nggak ada. Ya, yang buat kita justru yang udah nggak ada. Ayo, gimana teman-teman? Maksudnya gimana? Karena tadi yang dibagiin ke orang lain itu yang bakal, ya itulah milik kita nanti di akhirat. Nah, yang ada di dompet kita itu bukan punya kita teman-teman, itu cuma dititipin sama Allah. Tapi yang kita sedekahkan, nah itulah yang akan sampai tabungan kita di akhirat nanti. Saya pengen ngomong kayak gitu, cuma saya kok nggak bisa mengelaborasinya. Kenapa ya? Luar biasa Ibu nih. Ya teman-teman gitu. Intinya Rasulullah pengen bilang ke Aisyah bahwasanya yang jatah Rasulullah dan Aisyah sejatinya yang dikasih ke orang tersebut, yang dikasih ke para sahabat. Lehernya ya itu yang sejatinya Rasulullah nggak dapat. Nah, ini teman-teman satu dari sekian banyaknya ya, lusinan bahkan puluhan contoh-contoh bagaimana Rasulullah berusaha menjinjing penderitaan sahabatnya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya Ibu. Nah ini, Rasulullah sangat menginginkan keselamatan bagi para sahabatnya juga. Di sini insya Allah semuanya suka baca sirah. Ya, di setiap kisah yang di situ ada Rasulullah sama Umar dan ada orang yang melakukan kekonyolan di depan mereka berdua, konyol dalam hal apapun lah Ibu.
Itu pasti Umar langsung, Rasulullah biar saya tebas kepalanya. Umar pasti udah nggak sabaran pengen nebas kepala orang yang berlaku bodoh tersebut terus. Ada orang yang pernah kencing di masjid, ibu, orang kampung, orang Baduy. Oh iya. Ya kencing di masjid, sahabat-sahabat lagi pada ngumpul kan. Tahu-tahu dia cur aja gitu kencing bu. Rasulullah biar saya tebas kepala orang itu serius. Ada lagi, Bu, seorang sahabat namanya Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Dia ini waktu lagi kasak-kusuk perang Badar, ngebocorin strategi perang ke saudaranya di Mekah gitu. Akhirnya setelah ketahuan, lagi-lagi Umar bilang, Rasul biar saya tebas kepala dia. Itu emang kata-kata yang selalu keluar dari Itu selalu keluar. Atau dalam bahasa hadisnya, ada ribu menukoha gitu. Saya pukul lehernya pakai pedang, ditebas dan akhirnya ditinggal. Ada lagi ibu seorang sahabat yang ketika dibagikan harta rampasan perang Hunain, seorang sahabat nih bu, sahabat dia bilang kayak gini, ya Muhammad, ya adil. Muhammad ketika membagikan ghanimah ini, membagikan harta perang ini, berlaku adil lah. Rasulullah sampai tersinggung kan, kalau saya nggak adil, kemudian menurut anda siapa yang adil? Orang itu mau pergi kan, ya udah bete, udah keki. Tiba-tiba Umar bilang, Rasul biasa tebas kepala orang itu. Lagi-lagi. Ini yang selalu ada teman-teman. Umar pasti ada di garda terdepan untuk membela Rasul dari orang-orang yang konyol. Tapi di antara semua itu nggak ada yang pernah terjadi. Nggak pernah ada hadis yang mengatakan orang itu benar-benar ditebas sama Umar gitu. Pasti Rasulullah bilang, cukup Umar, biarkan. Cukup Umar. Ini salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah sih. Masya Allah. Pengen ya rasanya di samping Rasulullah. Itu salah satunya bu ya. Bahwasanya setiap terjadi kebodohan, kekonyolan atau kemaksiatan di depan Rasulullah, Umar pasti siap untuk menebas, memberikan sebuah peringatan lah. Tapi Rasulullah dengan segala belas asihnya, dengan segala kasih sayangnya, bilang cukup. Ini yang menarik juga ibu. Teman-teman pasti tahu hukum rajam kan ya? Hukum rajam dalam Islam tuh kayak sampai hari ini orang Barat kalau misalnya baca hukum rajam di Islam, oh ini barbarik nih serius. Barbarik. Ini nggak human right gitu ya. ini agama ini belum sampai masa pencerahan gitu kan. Nggak manusiawi katanya gitu ya. Ini zaman Paleozoikum pas ini serius. Tapi teman-teman tahu nggak? Sekali-kalinya rajam terjadi di zaman Rasulullah itu atas kehendak orang yang melakukan zina. Dalam Islam kan orang yang dirajam itu berzina, kemudian ada 4 saksi yang ngelihat itu secara langsung. Bayangin gimana itu bisa terjadi. Hari ini pun kalau saksinya CCTV, fatwa ulama tuh nggak boleh bu. Ada orang ketahuan zina, saksinya CCTV nggak ada. Ya, tetap mesti orang, physically orang itu. Harus mata gitu. Harus mata. Dan di zaman Rasulullah sekali-kalinya terjadi rajam. Karena memang nggak mungkin ada 4 orang yang soleh, yang ngegap orang yang berzina ibu. Sekali-kalinya rajam itu pernah terjadi itu orangnya ngelapor sendiri. Ketika udah dihukum rajam gitu kan, dikebumikan, dilempar pakai batu. Dipendem maksudnya dipendem. Ya. Badannya dipendem, jadi sisa kepalanya doang itulah teman-teman kalau dirajam. Terus ditimpikin pakai batu sampai gimana Pak? Sampai dia kesakitan. Sampai meninggal? Belum bu, belum meninggal. Oh, tapi maksudnya hukumnya itu sampai meninggal gitu ya? Mestinya dirajam itu sampai meninggal. Di tengah-tengah prosesi rajam itu orangnya ini berusaha kabur. Dan berhasil luar biasa. Dia sempat ngangkat badannya, dan ya namanya udah luka-luka akhirnya nggak bisa jauh gitu selamatnya. Dimasukin lagi sama sahabat, dikebumikan lagi, dilemparin lagi, akhirnya meninggal baru. Sahabat ngelaporin kejadian ini. Rasulullah tahu nggak tadi yang dirajam tuh mereka sempat lari gitu, berusaha kabur. Akhirnya kita tarik lagi, kita kebumikan lagi, kita nipuin lagi, ninggoy dia. Kenapa begitu? Nggak gitu kayaknya ceritainnya. Nggak gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah SAW dengan penuh iba, beliau bilang, kenapa nggak ente biarin dia lari gitu? Biarin dia hidup, barangkali dengan rasa sakitnya dia bakal bertobat. Teman-teman, hukum rajam yang katanya paling menandakan bahwasanya Islam ini masih hidup di abad ke-8 gitu ya. Padahal pada prakteknya itu nggak mungkin terjadi gitu. Kalaupun terjadi, mesti orang yang ngelaporin dirinya sendiri. Karena nggak mungkin. Jadi nggak masalah gitu ya Pak ya. Maksudnya diterapkan gitu loh. Emang seberat itu gitu ya persyaratannya gitu. Ini sebagai pelajaran juga buat teman-teman ya. Bahwasanya setiap hukum yang terkait dalam Al-Quran ya,
itu pun nggak ada yang benar-benar mutlak ditegakkan oleh Khalifah Rasulullah gitu. Zaman Umar pernah ada yang mencuri, Bu. Mencuri. Dan dalilnya apa di Al-Quran secara tegas dibilang asariku asarikatu faqta'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangan mereka. Tapi dengan segala kebijaksanaan Umar melihat dulu konteksnya. Ini dia mencuri karena apa? Mencuri karena kelaparan. Berarti yang saya hukum siapa nih? Dia kelaparan. Tangganya kaya. Yang saya hukum tangganya. Pencurinya dikasih semacam amnesti lah, pengampunan gitu. Karena Umar tahu dia mencuri bukan karena nafsu. Ini teman-teman, setiap hukum dalam Islam itu perlu dipertimbangkan juga aspirasi dan pengalaman si mukallaf, si orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini cara kita berlaku adil. Kalau kata Pramudia Anantatur tuh, Bu, penulis buku Bumi Manusia, kita mesti adil semenjak dalam pikiran. Oke, begitu nggak? Berarti tadi kisah dirajamnya seorang pezina itu karena Rasulullah tuh masih ada rasa kasihan gitu ya. Tadi meskipun ya akhirnya meninggal juga gitu ya, tapi Rasulullah masih, kenapa nggak dibiarin aja gitu. Ya, Rasulullah masih manusia gitu, tapi tetap aja kan syariatnya Allah tetap ditegakkan seperti itu teman-teman. Tapi sahabat yang mendapat kafarah puasa belum? Ini. Nah ini Ibu, mungkin Ibu mau ceritain. Loh kok saya lupa aja. Kayaknya Ibu udah full fledged gitu. Gimana ya Pak? Lupa aja. Lah. Teman-teman tahu kalau di bulan puasa itu kita nggak boleh, semua umat Islam nggak boleh melakukan hubungan badan sama istrinya. Ya. Kalau ternyata dia melakukan, maka kafaratnya yang pertama dia harus membebaskan budak. Kalau dia nggak punya budak dan dia nggak mampu buat membebaskan, kalaupun nggak punya gitu Bu, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau dia nggak bisa juga puasa 2 bulan berturut-turut, dia harus menyedekahkan 60 orang miskin makanan. Ini teman-teman lagi-lagi hukum yang tertera on paper ya. Di atas kertas tertulis hukumnya demikian. Tapi tibalah saatnya hukum itu diuji. Ada seorang yang miskin papa ya, datang ke rumah Rasulullah, saya telah berzina nih di siang bolong bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, ya udahlah ente berjima, coba. mungkin berzina sama yang Astagfirullah. Typo mulut. Apa teman-teman ya? Akhirnya beliau bilang, ya udah, hukuman buat ente untuk menghapus dosa tersebut puasa 2 bulan berturut-turut. Lucunya dia bilang, ya Rasulullah ini saya bulan puasa ini 1 bulan kagak sanggup gitu. Apalagi disuruh 2 bulan lagi ntar ke depannya. 1 bulan aja saya nggak sanggup. Ya. Nah Rasulullah bilang memberikan opsi yang kedua. Bagaimana kalau bebaskan budak? Rasulullah silakan ke kampung saya, kata dia. Tanya orang kampung di situ, niscaya saya orang yang paling miskin di antara mereka. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, memberikan 60 makan orang miskin. Yaitu pakai argumen yang tadi ya. Rasulullah lagi-lagi silahkan ke kampung saya. Insya Allah kalau misalnya ada yang berhak diberikan makan ya saya gitu. Serba salah akhirnya. Akhirnya teman-teman, ini salah satu momen rare banget di antara di Sirah Nabawiyah. Rasulullah pernah tertawa di momen ini gitu. Tertawa yang ditulis dalam sebuah hadits itu sampai kelihatan gigi geraham gitu Bu. Oke. Bahasa kita ketawa terbahak-bahak gitu kali ya. Tapi nggak terbahak-bahak Rasulullah. Allah bisa teman-teman yang jelas. Sampai nyinyir gitu ya. Sampai gigi gerahamnya kelihatan. Akhirnya Rasulullah berikan sekantong korma sama orang ini. Yaudahlah, ini korma, les nikahin. Rasulullah, kayaknya saya lebih berhak buat dapetin kurma itu daripada orang-orang yang lain yang saya kasih. Akhirnya Rasulullah bilang, ya udah ambillah buat keluarga ente gitu teman-teman. Nah ini ya, Rasulullah nggak pengen memberatkan umatnya kalau memang dia bener-bener profilnya nggak mampu gitu. Kalau memang orang yang miskin papa, orang yang punya aspirasi dan pengalaman demikian, jangan dipaksakan sama hukum-hukum yang dia nggak mampu menjalaninya. Ini salah satu, salah banyak berarti ya, bukan salah satu ya. Salah banyak dari contoh bagaimana Rasulullah SAW pengen umatnya, followersnya, sahabat-sahabatnya tetap dalam kondisi prima, semangat menjalankan Islam gitu Bu. Oke? Insya Allah. Ini sejatinya sama ya. Sejatinya lebih kurang mirip-mirip sama 2 poin yang tadi. Dan untuk
poin yang terakhir ini saya persilakan sama Bu Dila. Silakan Ibu. Kenapa? Enggak. Ayo kita udah briefing. Loh, apa sih? Kita udah briefing, saya 2, Ibu 1 minimal guys. Ini masih saya semua ini Bu. Gimana ceritanya? Kan saya tugasnya cuma slide aja. Mana ada? Lanjut Mas, silakan. Oke. Tapi karena Ibu Dila masih belum mau sharing ilmunya, ini luar biasa. Gimana sih Bu? Ada contoh teman-teman dalam poin yang 3 ini, testimoni Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik itu diberikan sama orang tuanya, diwakafkan sama orang tuanya ke Rasulullah. Rasulullah nih Anas, udah silahkan bebas lah mau nyuruh Anas ngapain juga gitu. Bahasa kita hari ini mungkin pembantu Bu ya. Anas tuh teman-teman dari umur 6 atau 7 tahun jadi pembantunya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, biasanya kan kalau misalnya emang majikan yang ngeselin itu Bu, pasti yang ngomong sesuatu gitu lah, menceritakan 1-2 hal yang dia pernah ngerasain gak enak gitu sama majikannya. Tapi Anas memberikan testimoni bahwasanya Rasulullah selalu menghormati Anas, selalu nggak pernah mencak-mencak, muntap apalagi ke Anas. Dan yang lebih utama lagi, Rasulullah selalu mengajak Anas, berusaha mengajak Anas makan di meja yang sama. Hari ini berapa? Kehitung kayaknya majikan yang kayak gitu Bu. Ada meja buat the masters, ada buat meja the butlers. Ya. Beda mejanya. Tapi Rasulullah nggak pakai meja lagi, mejanya ubin. Kayaknya pengalaman ini. Saya jadi itu. Itu pengalaman jadi butlernya. Itu dia. Selendang, negerinya. Oke. Dan ini selalu contoh yang kedua. Kita contohnya 2 aja ya, karena luar biasa ini. Ini kita baru sampai followers teman-teman. Oke. Baru sampai followers. Rasul pernah punya selendang bagus Bu. Dan selendang ini saking bagusnya, ada seorang sahabat yang dari Baduy, yang dari perkampungan itu, melihat selendang yang bagus tersebut, ditarik selendangnya lagi dipakai sama Rasulullah. Kata hadis itu sampai urat di leher Rasulullah tuh kelihatan. Orang kampung Bu. Apa bahasanya hari ini? Bopung. Bopung tuh kadang-kadang biasanya kasar Bu. Nggak bohong serius. Bopong-bopong tuh kayak kalau emang dari mana? Kasar itu serius. Tahu sakit. Dan akhirnya ketika tahu bahwasanya si orang Baduy ini mau selendang Rasulullah pas Rasulullah kasih. Coba bayangin Ibu hari ini kayak gitu coba. Ada yang narik kayak gitu. Pasti dia bilang aing mau nggak? Udah langsung digarong ya. Aduh, Masya Allah. Tapi Rasulullah langsung dikasih gitu kan. Coba lah kalau gitu lah. Langsung diuji. Tarik nih. Kalau saya bilang tarik. Nah, teman-teman semua, ini dari sedikit contoh sikap Rasulullah kepada followersnya. Dan tentunya kalau kita hidup di zaman tersebut, kita ada di zaman tersebut, kita akan menerima perlakuan yang sama. Tapi jangan sekali-kali kita berharap nggak bersyukur gitu ya, andai gue hidup hari itu gitu. Teman-teman tadi ingat gravitasi kata sahabat. Bagaimana perjuangan orang-orang hari itu yang mendapatkan kemuliaan ini, ya berperang, dikucilkan, hijrah. Maka saking Rasulullah menghargai mereka, Ibu. Rasulullah pernah bilang suatu hadis yang bunyinya, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali menghina para sahabat nih, sahabat saya. Walau anna minkum anfaqo mithla uhudin jabalan. Ya, walaupun di antara kalian nih, orang-orang yang datang setelah mereka, yang bukan sahabat gitu, menginfakkan emas Sebesar gunung. sebanyak gunung Uhud. Itu tidak akan sama dengan sedekah mereka yang cuma 1 mud. 1 mangkok tuh. Ibu tahu mangkok bakso, itu 1 mud. Karena lagi-lagi tadi, beda gravitasi kontribusi mereka gitu. Berapa luar biasa beratnya. Ya. Baik. Dan teman-teman semua, barangkali pernah dengar tuh hadis yang bilang bahwasanya sebaik-baik umatku adalah sahabat gitu kan. Nah itu juga betul. Tapi jangan sekali-kali setelah kita baca hadis itu kita menyimpulkan para sahabat maksum, para sahabat nggak pernah salah. Ini teman-teman setelah kita lihat poin-poin ini ya, teman-teman tahu bahwasanya sahabat itu adalah manusia. Yang mereka bisa salah, yang mereka bahkan bisa berdosa. Untuk itulah Rasulullah di tengah-tengah mereka. Untuk menasihati, untuk mengomeli bahkan sekali-kali dan mungkin juga untuk menghukum mereka. Baik, sampai di followers dulu mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nggak Bu?
Karena kalau emang nggak keburu nanti yang hatersnya, kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya buat Meli. Bisa gitu. Kajian part 2. Ya, teman-teman bisa kita buat berseri. Di berseri. Mungkin buat teman-teman ada yang mau tanya di bagian followers nih. Masya Allah banget ya. Jadi Rasulullah itu nggak cuma apa ya, mengasihani para sahabat gitu ya, tapi juga mengomeli gitu. Mengomeli karena apa? Karena ya kasihan juga gitu kalau nggak diomelin tetap maksiat. Jadinya ya nanti sengsara hidupnya dunia akhirat gitu Beberapa kan. dokter yang memberi resep ya Bu ya. Iya betul. Kadang obat itu pahit, Tapi sehat, tapi menyembuhkan. menyembuhkan tuh. Saya jadi ingat teman-teman dulu saya punya pengalaman di Rejang ya. Jadi minum obat ya Pak. Nggak bisa minum obat tablet pasti ya. Ya, jadi alhamdulillah itu di Rejang sama ibu saya kan dipaksa buat minum obat, tapi alhamdulillah sembuh. Kita mungkin nggak suka prosesnya, kita mungkin suka caranya, tapi itu bermanfaat buat kita. Sama lah, kayak cara Rasulullah yang kadang-kadang keras untuk mengingatkan para sahabat. Ada hukum rajam, ada hukum potong tangan, katanya kan. Ketika mempraktekkan yang mengejawantahkan hukum tersebut, betapa penuh welas asihnya, betapa penuh rahmatan lil alaminnya ya. Yang mungkin ada pertanyaan silahkan di drop di chat ya teman-teman.